Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau hadir dalam rohmu, roh kudusmu, roh penghibur, roh kekuatan, dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Bantu kami untuk merasakan, mengalami, dan tergerak untuk selalu melakukan yang baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, sangat bersyukur, berterima kasih karena kita mengerti dan memahami kita adalah sahabat dari Yesus. Karena kita mengerti, paham apa yang harus kita lakukan sebagai umat manusia. Kita adalah sahabat dari Yesus. Karena itulah Yesus mengatakan, engkau bukan lagi hamba, tapi engkau sahabat. Karena kita mengerti Allah Tritunggal. Dalam Allah Tritunggal itu kita tahu apa yang telah Tuhan lakukan padaku. Theodrama, drama Allah yang bekerja untuk manusia. Hari ini kita disuguhi dan diberikan rahmat, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Allah sendiri, bukan manusia, Allah sendiri. Yang berkehendak untuk membimbing, menuntun, menggerakkan hidup kita. Dan Roh itu secara nyata, secara kelihatan, secara fisik, secara dialami oleh para rasul. Jadi kehadiran Tuhan dalam Roh Kudus berupa lidah-lidah api yang menggerakkan orang untuk mengerti dari bahasa apapun. Ini menunjukkan lintas situasi bahwa Allah melampaui segala-galanya. Keterbatasan, ketidakmampuan kita berkomunikasi dimengerti, diberikan Roh itu kepada para rasul hingga mereka mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup mereka. Jadi secara fisik bisa kelihatan. Tetapi dalam konkretnya, dalam kehidupan kita tidak serta-merta seperti itu. Tidak selalu bisa seperti secara fisik, secara kelihatan dapat dirasakan oleh panca indera kita, tidak selalu. Karena itu Roh Kudus bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa burung dara, bisa berupa inspirasi, bisa berupa pencerahan, bisa berupa tindakan-tindakan yang out of the box, tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak kita pikirkan tapi kemudian muncul dan itu menggerakkan orang untuk melakukannya dan segala macam. Nah, karena itulah maka Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita sekali lagi akan apa sih Roh Kudus itu dan apa yang bukan Roh Kudus itu. Maka surat Paulus kepada umat di Galatia menjadi ukuran indikasi bagaimana hidup kita itu sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ciri-cirinya kita bisa melihat di sini adalah Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu buah-buah roh yang bisa kita lihat. Ya. Kadang-kala kita bisa merasakan, tetapi banyak kali justru tidak kita rasakan. Maka akan nampak indikasi buah-buahnya aja kita lihat. Nah, kita lihat satu persatu lah supaya kita sadar. Roh itu kasih. Ya. Kasih itu, roh itu adalah roh yang berarti ingin membuat orang lain lebih baik. Ya, ya. Melakukan sesuatu yang untuk kebaikan orang lain. Ya. Sesuatu yang baik bagi orang lain. A goodness, kindness for everybody. Ya. Jadi kasih itu adalah berani mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Kasih. Nah, jadi sejauh mana kasihku itu aku melakukan segala yang baik, apapun juga yang baik. Kemudian sukacita. Apakah kita sukacita bukan, ini semua roh itu bukan hanya perasaan loh ya. Sukacita itu adalah kegembiraan yang melampaui kegembiraan. Dalam penderitaan pun orang tetap bersukacita, tetap bergembira. Dalam situasi yang berat pun orang tetap punya kekuatan, punya daya untuk bisa menjalankannya itu. Kemudian juga damai, sejahtera, damai. Kesatuan pikiran, perasaan, dan kehendak, damai. Ketenangan, lebih daripada ketenangan, tapi damai. Yang tak dapat diambil oleh dunia. Sabar, siapa yang tidak sabar? Orang kita menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa. Ya. Sabar. Berani menerima situasi apapun yang sejelek apapun, damai, ya. Sabar, murah hati, ya, ikhlas memberikan sesuatu kebaikan pada orang, menolong orang lain. Bukan hanya murah hati itu dalam uang, tidak, ya. Kemudian kebaikan, kindness, ya. Kebaikan. Jadi
apa ya, kebaikan sesuatu yang sesuatu yang tidak jelek gitu loh. Sesuatu yang tidak rusak. Jadi ada yang kebaikan, ada sesuatu yang berharga, yang bernilai bagi orang lain. Lalu kesetiaan. Nah, kita bisa melihat apakah Anda setia dengan pasangan kita, pasangan Anda, dengan anak-anak. Saya sebagai pastor juga setia dengan tugas-tugas saya. Jadi itulah beberapa indikasi dari buah-buah roh. Kalau itu semakin lama kita semakin tinggikan, semakin meningkatkan itu, maka itu yang kita, kalau itu yang kita cari, itu yang kita dapatkan, kita bawa nanti kalau kita masuk ke surga. Ya. Jadi apa yang kita cari di dunia ini? Harta, benda, ya, mungkin kita akan mendapatkan ya itu semua, tetapi itu tidak kita bawa kalau kita nanti mati. Yang kita bawa ya ini kasih ini. Maka ketika kita diadili, Tuhan tidak minta kita apakah saya pastor, apakah saya biarawan, biarawati, atau siapa, atau raja, atau presiden, tidak. Yang Tuhan mengatakan, berapa besar kasihmu kepada orang lain. Maka yang akan nanti terjadi pada kita adalah kalau kita berlawanan melakukan buah-buah roh, itu buah-buah daging itu apa? Coba kita lihat di situ ya. Yang berlawanan dengan buah roh. Coba perhatikan ya, percabulan, omes, otak mesum gitu. Jadi bukan hanya melakukan hubungan badan dengan A, B, dan C, tapi dengan otak kita juga ya. Kemudian di situ disebut kecemaran, suka mencemarkan nama orang lain, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, pergi ke dukun, ya. Kemudian sihir, ya, mengirim niat-niat jahat kepada orang lain. Jadi bukan hanya bahwa dengan kekuatan jahat, kalau saya berpikiran jahat kepada A, B, dan C dimanapun, saya mengirimkan kejahatan kepada orang lain, ya, percekcokan, iri hati, amarah, ya, marah-marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan. Nah, ini cocok nih untuk kita nih, orang Batak di sini mabuk, ya, minum moke, minum tuak sampai mabuk, lupa istri, lupa anak, lupa dan seterusnya, estapora dan sebagainya. Jadi segala keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Itulah yang harus kita perjuangkan. Saya kira bukan yang gampang, saya kira. Kita mengalahkan amarah aja sulit, bukan main. Maka disitulah kita lihat Tuhan mengirim rohnya sendiri. Roh Kudus, roh Bapa yang diminta oleh Yesus. Dan kita bersyukur. Dengan roh itu kita mampu dan dapat untuk mengatasi ya, segala kehidupan kita. Untuk mengontrol hidup kita, menguasai diri kita, menguasai nafsu kita, berkat Roh Kudus itu. Kita bersyukur, kita bergembira. Untung Tuhan masih mau terus mendampingi kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati Anda, mari kita bersuka cita. Aku tidak mampu, aku tidak dapat, tapi aku mau dengan rendah hati mohon terus-menerus Roh Kudus mendampingi kita. Berkat Tuhan atas Anda. Semoga menjamah Anda satu persatu, pikiran, hati, budi, raga Anda dikuatkan untuk selalu mencari kebenaran, kebaikan, dan kasih dimanapun berada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.